Selamat pagi Sobat Kremes di seluruh dunia dimanapun berada. Salam kremes, kremes berkah dalam. Kembali berjumpa dengan Mobon 153. Hari ini 24 Mei 2020, istimewa Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan Sugeng Riyadi, mohon maaf lahir batin, terutama bagi yang merayakannya. Semoga Tuhan memberikan rahmat, memberikan fitri, memberikan kelimpahan kepada kita semua, pada panjenengan semua, sehingga selalu dalam kondisi baik. Idul Fitri versi di rumah saja. Nah, semoga sungguh bijaksana silaturahmi digital supaya kita bijaksana dan penuh inspirasi. Mari kita ngopi dulu. Wah, ini tokoh besar, ketua pengurus Nahdlatul Ulama, Robikin M. Has, ini menyapa kita semua di mana situasi Idul Fitri di rumah saja ini dengan makna yang seperti ini. Tetap jangan putus asa menyambut normal baru, new normal, di mana kita membiasakan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, semoga kita semakin bijaksana menjalani kehidupan ini teristimewa di pandemi ini ya, Sobat Kremes. Ingat itu ya. Lalu dalam kehidupan sosial bagaimana dianjurkan saling membantu, saling menolong, berbagi, setia kawan. Bahkan semoga tergerak ada kerjasama multinasional para pemimpin dunia, dan di Indonesia semoga terjadi kerjasama kolosal di mana semua tergerak untuk kerjasama untuk kebaikan, saling berbagi berkat. Nah, saat ini, hari ini juga, ini Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54. Maka secara khusus Bapak Paus kita Fransiskus menyapa secara khusus dengan judul Hidup Menjadi Cerita. Nah, menjahit kembali yang putus dan terbelah. Nah, beliau mengutip Keluaran 10 ayat 2, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Nah, kalau kita yang sudah tua, sudah sepuh ini layak nggak diceritakan hidup kita? Nah, semoga kita sungguh memaknai hidup kita, pengalaman-pengalaman hidup kita, sehingga hidup kita bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi cerita kisah yang indah ya. Lalu semoga terjadi kita belajar menceritakan, karena kita ini pendongeng, kita ini pencerita yang sungguh menjadi rahmat untuk kita semua. Lalu Bapak Paus juga mengundang kita untuk menenun cerita peristiwa dalam keluarga dan komunitas kita ya, yang paling dekat. Semoga keluarga kita sungguh-sungguh mampu memandang dunia secara baik dan positif dengan cerita-cerita yang ada, dengan pemaknaan-pemaknaan yang sungguh kita renungkan, sehingga pengalaman kita semakin bermakna dan berdaya. Nah, seperti dimana waktu itu bapak saya itu sakit, lalu saya tawari, opo pengen ketemu konco-konco lama. Wah, lalu mau, lalu kita mengantar berdua ke teman lama, mencari, sampai sulit nggak ketemu-temu. Akhirnya pas ketemu, senang, senyum, penuh tawa, saling berpelukan, sehingga sungguh saling menyapa saat sepuh, saat tua, berdaya dan meneguhkan. Lalu kemarin waktu itu waktu di Kemetiran ya, bersama Romo-Romo, seperti saat ini Idul Fitri ini silaturahmi ke Romo-Romo sepuh. Nah, mengunjungi Romo-Romo sepuh, beliau yang gerah, yang sepuh, kita menyapa, saling cerita, meneguhkan, dan semoga ini sungguh-sungguh menjadi rahmat di mana kolegialitas dan keramahan sungguh-sungguh terjadi. Lalu dalam kehidupan ini Bapak Paus juga mengingatkan tidak semua cerita baik. Nah, semoga menjadi kesempatan kita untuk memperbaharui diri. Jangan sampai malah budaya nyun sewu ya, ngerasani, ngrenengi. Nah, kalau enggak ngerumpi, mulutnya gatel. Nah, semoga kita ini tidak suka ya bergosip, apalagi bicara hal buruk tentang orang. Ini destruktif.
ini provokatif, menghancurkan kebersamaan yang indah. Semoga kita mampu untuk waspada sehingga kita mampu menemukan cerita-cerita yang positif, produktif, membuat aktif, membuat kreatif, dan sungguh memotivasi. Sehingga saat-saat seperti ini semoga menjadi waktu untuk saling bercerita. Bagaimana kalau bapak disuruh menceritakan istrinya, bagaimana ibu disuruh menceritakan suaminya, bagaimana melihat secara positif, begitu pula bapak ibu diceritakan oleh anaknya hal-hal yang positif, sehingga sungguh kebersamaan itu menjadi semakin indah. Lalu cerita dari segala cerita, Bapak Paus mengatakan demikian. Itu apa? Yaitu kitab suci. Nah, kitab suci adalah cerita dari segala cerita. Maka kalau kita belajar menimba hal-hal yang baik dari kitab suci, tidak akan habisnya. Karena kitab suci itu sangat kaya dan sumber kehidupan untuk kita semua. Maka semoga kita dimampukan untuk melihat bahwa kitab suci adalah cerita dari segala cerita, lalu bisa menemukan di sana kisah-kisah cinta Allah pada manusia yang sungguh-sungguh kita tangkap sebagai warisan iman untuk kita semua. Nah, maka dari itu kita harus saling belajar dan saling memperbaharui. Seperti Paus juga mengajak kita untuk menaruh cinta, agar cinta yang agung milik Tuhan itu terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan mungkin ada cerita buruk, ada cerita jelek. Nah, ini kesempatan untuk penebusan, pembaharuan diri, transformasi. Sehingga seperti kalau saya waktu kecil celingos, imbas-imbis. Nah, kalau itu mampu diterima, diceritakan dengan kemerdekaan, malah itu bisa menginspirasi, malah itu bisa menguatkan orang. Karena orang itu bertumbuh, kita tidak diciptakan langsung lengkap, kita diminta untuk terus belajar dan memperbaiki diri melalui sapaan dan kebersamaan dengan orang lain ya. Sobat Kremes, mari menenun cerita, menenun kehidupan sehingga kehidupan kita semakin bermakna ya. Sobat Kremes, semoga kita tidak lupa cerita hal-hal positif, memandang dunia ini penuh dengan kebaikan. Rahmat Tuhan menyertai kita, ngopi supaya terberkati. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Salam kremes, kremes, berkah dalam.